Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Septianingrum bersama rekan saya Aisyah Kurnia Dewi. Kami di sini akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam dalam praktik kehidupan. Sumber ajaran Islam itu ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ajaran yang tidak bersumber dari ketiganya bukan ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yang pertama dan kedua langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang ketiga merupakan hasil pemikiran umat Islam, yakni para ulama mujtahid, dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Secara harfiah, Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan, beribadahan, dan budi pekerti. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Ayat yang menerangkan Al-Quran yang pertama yaitu dalam Quran Surat Yunus ayat 37 berbunyi, tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam. Kemudian dalam Quran Surat Fatir ayat 31 berbunyi, dan ada yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kedudukan Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Al-Quran sebagai penegas di bidang akhlak dan ibadah. Kitab suci Al-Quran menegaskan kepada ajaran tauhid, memerintahkan kepada manusia untuk meyakini dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai obat penyakit rohani. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82 dijelaskan, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, sebagai pedoman hidup setiap mukmin. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 77 berbunyi, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Dalam Surat Fussilat ayat 4 berbunyi, Al-Quran yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, maka mereka tidak mau mendengarnya. Yang keenam, sebagai pemberi motivasi lahirnya Iptek. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan, wahai kelompok bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Yang ketujuh, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak tertandingi. Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 88 berbunyi, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun bagi sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Isi kandungan Al-Quran yang pertama yaitu hukum iqtiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan, berisi kewajiban para mu'alaf untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk. Yang kedua yaitu hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak, berisi tentang kewajiban para mu'alaf untuk menghiasi dirinya dengan segala perilaku utama atau akhlakul karimah dan menghindarkan diri dari perilaku tercela. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah, secara khusus mencakup segala perkataan, perbuatan, akad, dan tindakan para mu'alaf. Hukum amaliyah terdiri dari hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khalik atau Sang Pencipta, baik yang bersifat khusus maupun yang mengandung kemasyarakatan. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia. As-Sunnah. Hadis disebut juga as-Sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW.
Penetapan atau takrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Sunnah merupakan penafsir sekaligus cukla atau petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Fungsi as-sunnah. As-sunnah berfungsi sebagai penafsir, pensyarah, penjelas atas ayat-ayat tertentu. Orang yang mengamalkan sunnah, hatinya akan hidup, jiwanya akan bersinar. As-sunnah berfungsi untuk menguatkan Al-Quran. Ini dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Islam didirikan di atas 5 rukun, syahadat, sembahyang, zakat, puasa, dan haji. Peran as-sunnah. Yang pertama yaitu as-sunnah sebagai pengukur atau takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sunnah dikaitkan sebagai pengukur ayat-ayat Al-Quran apabila makna yang terkandung di dalamnya cocok dengan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya seperti hadis yang menetapkan hukum haram mengawini atau poligami seorang perempuan beserta bibinya, riba fadl, dan lain-lain. Yang ketiga, as-sunnah menghapuskan ketentuan hukum dalam Al-Quran. Di antaranya ialah seperti hadis tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Hadis tersebut menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran tentang diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, baik kepada kedua orang tua atau kerabat-kerabat waris lainnya. Isi kandungan sunnah. Yang pertama berisi sunnah qauliyah, artinya sunnah yang berupa perkataan Rasulullah SAW. Yang kedua berisi sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang disimpulkan sebagai perintah atau larangan melalui contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga berisi sunnah takririyah, yakni sunnah yang berbentuk pengakuan atau ketetapan Rasulullah SAW tentang segala sesuatu. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak merasa berat hati terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuh hati. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Yang kedua, apa yang diberikan Rasul Muhammad kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pelakunya disebut dengan mujtahid, hasilnya disebut dengan fatwa. Jika ijtihad dilakukan secara bersama-sama atau secara kolektif, maka hasilnya disebut dengan ijma atau kesepakatan. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum atau ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad adalah sarana ilmiah untuk menetapkan hukum sebuah perkara yang tidak secara tegas ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dasarnya, semua umat Islam berhak melakukan ijtihad sepanjang ia menguasai Al-Quran, As-Sunnah, sejarah Islam, juga berakhlak baik dan menguasai berbagai ilmu disiplin pengetahuan. Ijtihad dapat terjadi jika 4 rukun ini terpenuhi. Yang pertama ada al-waqi, yang kedua mujtahid, yang ketiga mujtahid fiqh, yang keempat dalil syara'. Tujuan ijtihad yaitu pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Pangan ijtihad. Masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, pada sesuatu yang ada nasnya tetapi nasnya zan atau dugaan. Yang kedua, pada sesuatu yang hukumnya sama sekali tidak ada dalam nasnya. Selanjutnya ada metode berijtihad. Yang pertama ada ijma'. Ijma' adalah keseluruhan pendapat ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua ada qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hukum hal lainnya
yang terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah karena persamaan ilatnya. Yang ketiga ada istidal. Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Yang keempat ada al-masalih al-mursalah, yaitu cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat dalam ketentuannya dalam syariah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Yang kelima ada istihsan. Istihsan adalah cara menemukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Yang keenam ada istihab, yaitu melangsungkan berlakunya hukum yang ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Yang terakhir yaitu urf, adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tetap dapat berlaku bagi masyarakat tersebut. Yang terakhir ada bentuk ijtihad. Bentuk ijtihad dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi jumlah pelaku dan dari segi objek. Jika dilihat dari segi jumlah pelaku, dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ijtihad fardhi atau ijtihad individual, yang artinya ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Yang kedua ada ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, yang artinya ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu. Namun, jika dilihat dari segi objek, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, persoalan hukum yang sifatnya zani. Yang kedua, hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariah. Yang ketiga, masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.